Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Untuk warga Sunda sadayana, mugia sehat selalu, digampilkan milik rizkina, dijauhkan dari mara bahayana. Amin Allah ya robbal alamin. Sahabat Alba TV, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tema yaitu tentang penggandaan uang. Nah, mendengar tentang tema penggandaan uang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya di Nusantara tercinta ini ya sahabat ya. Karena dari Sabang sampai Merauke mungkin ada kasus tentang penggandaan uang. Dan salah satunya kisah yang paling fenomenal ya, viral banget tuh dulu kan di Nusantara nih, sampai nyampe ke luar negeri tentang penggandaan. Nah, jadi saya mau bahas nih, tapi saya nggak bahas dia, bodo amat dia mah gitu kan. Jadi saya mau bahas tentang penggandaan uang itu bener atau enggak, ada atau enggak, dan terus penggandaan uang itu pakai media atau enggak, dan kalaupun uangnya sudah ada bisa dinikmati atau enggak, dan uang itu dari mana. Oke, saya akan jabarkan satu persatu. Namun sebelum sahabat Alba TV mendengarkan video saya lebih jauh, lebih detail ya, kalau bisa jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Jadi yang apa saya sampaikan ini tidak menjadi omongan fitnah. Dan sahabat Alba TV juga jangan telan mentah-mentah, pelajari dulu apa yang saya sampaikan. Karena di sini saya tidak menggurui dan tidak gimana ya, seakan-akan saya ini seorang ahli dalam bidang itu. Kebetulan saya di dunia spiritual dan saya juga pernah mengalami tentang kejadian penggandaan uang. Tapi itu kasusnya ya 37 lapis ya. Oke. Kenapa saya katakan 37 lapis? Karena memang kenyataannya seperti itu. Oke. Yang pertama yang saya mau bahas, penggandaan uang itu ada atau tidak? Saya akan jawab ada. Penggandaan uang itu memang benar-benar ada. Di Nusantara ini benar-benar ada. Atau di luar negeri pun mungkin ada yang mampu dan bisa. Ada. Saya katakan sekali lagi, ada, dan ada. Walaupun banyak dari beberapa supranatural atau spiritual atau ahli-ahli di bidangnya mengatakan kalau namanya penggandaan uang itu bullshit, penipuan, tidak ada. Betul. Memang banyak banget yang ngomong kayak gitu, tapi saya akan katakan penggandaan uang itu memang ada. Ya, memang ada dan real. Dengan catatan dan digarisbawahi bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa, dan betul-betul lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena memang mau niatnya 37 lapis. Cuman kebanyakan di kita nih gitu kan, yang memang ngaku-ngaku bisa menggandakan uang itu ujung-ujungnya 37 lapis. Itu udah bukan hal yang tabu bagi kita semua nih, pecinta kalangan apa ya saya katakan. Di sini tuh saya bilangnya uka-uka lah. Orang yang cari tentang duit-duit kayak begitu, atau cari orang yang bisa menggandakan uang-uang kayak begitu. Nah, saya katakan sekali lagi tadi ada, penggandaan uang itu ada. Kalau misalkan saya bilang penggandaan uang itu ada, caranya seperti apa dan buktinya bagaimana? Oke, akan saya jawab sahabat ya. Penggandaan uang bisa kita lakukan dengan cara memakai media yang pertama ya. Ini yang saya alami dan saya ketahui ya sahabat ya. Media apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang atau menggandakan uang? Yang pertama, itu yang jelas adalah benda-benda spiritual atau benda-benda bertuah yang memang mempunyai kekuatan magis yang sangat luar biasa. Di antara lainnya yang pertama itu dikatakan rantai babi, atau orang seberang sana bilang samban. Nah, ada juga yang dinamakan batu merah delima yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ada juga bisa menggunakan media batara karang atau BK. Ada juga bisa menggunakan besi kuning atau wesi kuning. Nah, mungkin bagi pecinta uka-uka nih, itu udah nggak asing lagi nama-nama yang tadi saya sebutkan. Tapi kejadiannya sahabat, dari A sampai Z, dari ujung kulon sampai ke ujung kulonnya lagi saya puterin ya, saya tidak pernah nemuin barang yang asli. Semuanya palsu. Semuanya di backgroundin atas nama ini asli, dan ini bisa. Tapi kenyataannya tidak bisa. Kenapa? Karena barang tersebut palsu. Dan saya bisa membuktikan kalau penggandaan uang itu memang ada, dengan catatan barang tersebut ada. Dan yang saya cari tadi saya katakan rantai babi, BK,
besi kuning, merah delima, tapi yang benar-benar real asli, bukan isian, bukan replika atau odong-odong. Dan memang mempunyai kadar kekuatan yang luar biasa yang memang alami, ya. Katakanlah yang saya pakainya itu banyak orang mengerti bahwa barang-barang seperti itu mempunyai kekuatan AC atau anti cukur. Nanti yang kita pakai tenaga anti cukurnya untuk bisa menghasilkan uang. Dan uang tersebut bisa kita pakai. Uang tersebut bisa kita gunakan. Nah, oke, pertanyaannya, dari mana uang itu nanti berada? Oke, saya jawab. Uang itu dari mana adanya? Uang itu ya adanya di kita, di dunia ini. Karena di alam jin, di alam iblis, di alam siluman itu tidak ada uang, sahabat. Ada itu apa? Emas, intan, permata, batu, pusaka-pusaka itu ada di mereka. Adapun gitu kan, yang ditarik di alam kita kan bentuknya duit tuh. 100 ribuan ya 100 ribuan sekarang. Gocapan atau 50 ribuan ya 50 ribuan sekarang. Nggak ada di alam jin, di alam siluman itu mencetak uang seperti kita. Jadi uangnya itu dari kita, dari alam kita. Apakah itu mencuri dari orang-orang kaya atau dari bank? Bukan. Itu tidak mencuri dari bank, itu tidak mencuri dari orang kaya, namun itu saya privasikan. Kalau sahabat atau kawan-kawan pengen tahu dari mana uang itu berada, ayo main ke gubuk saya akan jabarkan secara real. Atau sahabat juga bagi yang punya barang-barang bertuah yang memang mempunyai kekuatan magis, dibawa aja ke sini. Nanti kita buktikan kalau memang anti cukurnya bagus, itu bisa menghasilkan uang. Dan saya akan buktikan itu secara real dan nyata. Uang tersebut bisa dimakan nggak? Bisa. Itu bisa dimakan. Tapi catatannya ya, yang real alami. Dites 1 kali sama saya nggak jebol, bakal jadi duit. Istilahnya kita punya rezeki. Istilahnya gimana bang? Itu halal apa enggak? Itu kan, saya takut makan korban. Atau nanti ada tumbalnya. Kalaupun nanti ada tumbal, kalaupun ada korban, itu pasti memang ada. Pasti ada tumbalnya, pasti ada korbannya, gitu kan? Saya nggak nakut-nakutin, ada korbannya. Siapa korbannya? Korbannya nanti hewan, tumbalnya nanti hewan. Untuk apa? Untuk kita selamatan. Namanya kita punya rezeki banyak, masa nggak selamatan? Pelit amat kan gitu, sahabat ya. Jadi tumbalnya bukan manusia atau orang. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, gitu kan? Kayak Kanjeng Dimas kemarin, dia pakai media apa dong bang? Wallahualam, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu dari berbagai sumber dan saya pelajari tentang kisah Kanjeng Dimas ini, media dia bukan pakai RB, bukan pakai BK, bukan pakai merah delima, bukan pakai besi kuning atau bambu petuk yang sering dicari Bang Paul, yang sempat kontroversi sama Bang TIJ, yang nggak tahu gimana kejelasan kedepannya, terjadikah atau tidak transaksi. Yang mudah-mudahan beliau selalu sehat semua. Bang TIJ sehat. Dan Bang Paul juga semoga sehat, dimudahkan milik rezekinya, selalu berkarya. Medianya yang saya tahu ya, Kanjeng Dimas itu pakai media jubah ajaib. Nah, jadi saya ingat salah satu kartun yang saya tonton waktu kecil, Doraemon. Jadi dia pakai jubah ajaib yang katanya di belakang jubahnya itu ada kantong ajaib yang bisa mengeluarkan uang banyak. Dan nanti setiap pasiennya itu dikasih kotak ajaib juga. Nah, saya nggak ngerti lah. Yang jelas itu sudah terbukti katanya 37 lapis gitu kan. Dan di sini saya sampaikan sahabat ya, tadi katakanlah penggandaan uang itu ada gitu kan, dan saya bisa buktikan kalau ada tadi media yang tadi. Kalau nggak ada media tadi gimana bang, bisa dibuktikan nggak? Abang bisa nggak ngebuktiinnya? Nggak bisa, karena saya pakai tenaga itu. Jadi kalau misalkan suruh ngebuktiin segala macamnya saya nggak bisa, karena saya bukan tukang sulap. Jadi saya juga pernah lihat tentang video penggandaan uang itu di salah satu channel YouTube yang saya juga senang banget sama channel YouTube-nya, Kang Ujang Bustami ya. Al-Mukarram Kang Ujang Bustami, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah memasukkan salah satu video ya, tentang penggandaan uang. Itu medianya keris. Jadi dia menemui salah satu spiritual ya, atau orang sakti yang punya keris yang memang punya kekuatan magis. Jadi dia sediakan kardus kosong dan dia taruh keris tersebut, itu yang dipakai hodamnya ya sahabat ya. Jadi kardus kosong itu tiba-tiba banyak uangnya. Nah, tapi di situ Kang Ujang Bustami mengatakan penggandaan uang ini memang benar-benar real ada, dan ini buktinya. Dan Abah inilah pemilik keris sakti ini. Nah, terus si Mbah Saktinya ini ngomong apa? Ya, ini memang duit
goib, katakanlah seperti itu. Dan ini salah satu penggandaan uang. Terus Kang Ujang bertanya, uangnya bisa dipakai nggak ini Mbah? Nggak bisa gitu kan, karena sifatnya sementara. Kenapa kok nggak bisa gitu kan? Karena sifatnya katanya sementara. Mungkin dia punya alasan yang sangat-sangat detail gitu kan, sangat-sangat privasi gitu kan. Itu alasan yang sangat logis bagi saya. Karena kenapa? Ya bilangnya juga ini uang goib. Kalau uang goib ya ada ya hilang lagi. Namanya goib kan tidak terlihat sahabat gitu kan. Jadi pakai logika sahabat ya, pakai logika sahabat. Kalau nanti ada yang ngiming-ngimingi bisa menggandakan uang gitu kan, tanpa media atau pakai media, bisa sahabat kontak saya gitu kan. Sahabat kontak saya, yuk kita datang sama-sama ke orang itu, kita cek kebenarannya, barang apa yang dia punya atau media apa yang dia pakai. Ini benar apa enggak dia bisa punya kemampuan seperti itu. Tapi bukan berarti saya nih menggurui atau sok ahlinya di bidang itu. Kebetulan gitu kan, saya memiliki suatu gimana ya, suatu ilmunya lah, tapi bukan ilmunya saya ini sakti, saya ini pandai. Anggaplah seorang ahli, misalkan gini ya sahabat ya, tukang jahit udah pasti ngejahitnya itu rapi gitu kan. Kalau tukang elas disuruh ngejahit nggak akan rapi, sebaliknya tukang jahit disuruh ngelas nggak akan rapi, walaupun bisa tapi tidak rapi. Nah, insya Allah ilmu yang saya miliki ini ada kerapihannya untuk membuktikan kebenaran itu, dengan catatan barangnya harus benar-benar real, nyata, dan asli sahabat ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya penggandaan uang ada atau tidak, saya katakan ada ya, ada. Namun di latar belakangi oleh spiritual yang 37 lapis. Nanti suruh ngadain inilah, suruh pakai kepala kebo lah, suruh pakai beli inilah, beli itulah, yang sampai akhirnya ujung-ujungnya uka-uka kalau istilah yang ada di kita. Sampai ke kolor-kolor habis, sampai tanahnya terjual, sampai rumahnya terjual, sampai kambing-kambing peliharaan ternaknya semuanya terjual, gara-gara iming-iming bisa menggandakan uang banyak, harus tebus ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dan itu tidak pernah terjadi. Yang alhasilnya adalah apa? Belangsak bin melarat seumur hidup. Gitu. Sahabat Alba TV, jangan sekali-kali ya teriming-iming dengan hal seperti itu. Karena penggandaan uang yang sesungguhnya kalau memang lewat media itu tidak memakai biaya sepeser pun. Yang penting barangnya real, asli. Saya katakan sekali lagi, real, asli ya.